Setelah kita beraktivitas sepanjang hari, kita datang kepada Tuhan, kita berdoa, dan sedikit mendengar firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami senantiasa bersyukur dan terima kasih untuk berkat pemeliharaan Tuhan sepanjang hari kerja kami, dan kami berterima kasih untuk kesempatan mengikuti tayangan pada sore hari ini melalui pelajaran sekolah sahabat kami. Tuhan, kiranya itu boleh membuka hati pikiran kami. Kami mengerti di mana posisi kami saat ini, dan kami menjadi umat Tuhan yang selalu setia dan diberkati Tuhan. Mendoakan juga Tuhan, khususnya teman-teman kami, saudara kami, dan juga bagi seluruh rakyat negeri ini Tuhan, yang mengalami wabah COVID-19. Kiranya Tuhan boleh menyembuhkan dan memberikan kekuatan imunitas bagi yang belum terpapar untuk tetap sehat dan dapat melayani Engkau. Memberkati kami semua, mohon ampun dosa kami berdoa. Amin. Saudaraku, pelajaran minggu ini ialah gelisah dan memberontak. Dan pelajaran pada hari ini, hari Kamis, iman versus praduga atau prasangka. Iman lawan daripada prasangka. Saudaraku, gelisah. Kita sudah belajar minggu yang lalu mengenai kegelisahan bangsa Israel. Dan apa itu gelisah? Menurut kamus, gelisah adalah tidak puas dengan apa yang kita miliki, dan kita mencoba menggapai apa yang belum kita miliki. Itu berarti tidak berterima kasih, tidak bersyukur atas berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Contoh, bangsa Israel di padang gurun, di padang belantara, mereka mendapat makanan mana turun dari sorga, dari Sang Pencipta. Pasti itu adalah makanan yang sangat bergizi, yang sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia. Tetapi bangsa Israel tidak puas, gelisah. Dia minta kepada Musa, mereka ingat kuali di Mesir yang berisi daging, bawang putih, mentimun, bawang merah. Mereka lupa 400 tahun mereka menjadi budak di Mesir dan sekarang merdeka, tapi mereka menginginkan kembali ke Mesir supaya dapat apa? Memuaskan nafsu makannya. Tuhan berikan daging burung puyuh, dan itu malah membawa celaka bagi mereka yang rakus. Contoh yang lain, pada waktu sudah mendekati tanah Kanaan, 10 pengintai mengatakan percuma kita masuk di sana. Di sana penduduknya kuat-kuat, bentengnya kokoh-kokoh, mereka ahli berperang, orangnya tinggi besar seperti turunan raksasa. Percuma, mereka menjadi tawar hati. Mereka lupa pada waktu mereka keluar dari Mesir, di mana mereka dikejar oleh Firaun, di depannya Laut Tebero, Tuhan menolong, membuka jalan di tengah Laut Tebero, dan mereka selamat. Mereka melihat tentara Mesir yang tertutup oleh Laut Tebero. Mereka lupakan itu. Mereka lebih termakan info yang negatif daripada 10 pengintai. Tetapi yang 2, Yosua dan Kaleb, mengatakan kita pasti bisa. Tuhan menyertai. Tapi mereka apa? Menurut
menerima info yang negatif dari 10 orang itu. Kita buka Bilangan 13 ayat 30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa ini di hadapan Musa, katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Bilangan 14 ayat 8 dan 9. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa negeri ini, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita, janganlah takut kepada mereka. Apa reaksi kemudian yang timbul? Kejadian 14 ayat 4. Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, "Baiklah, kita mengangkat seorang pemimpin, lalu pulang ke Mesir." Musa dipilih Allah untuk memimpin bangsa itu keluar dari Mesir ke Kanaan. Tapi sekarang mereka apa? Pengen mengangkat pemimpin yang baru, membawa mereka pulang ke Mesir. Itu adalah pemberontakan kepada Allah. Apa reaksi Tuhan? Bilangan 14 ayat 11 dan 12. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berapa lama lagi bangsa ini menista aku, dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku, sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar dan melenyapkan mereka, tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripada mereka." Bangsa Israel yang sudah ditolong Tuhan dengan banyak mujizat, tetapi memberontak, akan dimusnahkan oleh Allah melalui penyakit sampar. Penyakit yang saat ini melanda di kehidupan kita saat ini, wabah COVID-19. Ya. Tetapi apa reaksi Musa? Bilangan 14 ayat 19. "Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari." Musa bertindak sebagai pengantara, memohon ampun kepada Tuhan atas kesalahan bangsa Israel. Dan Tuhan, ayat 21, ayat 20, "Aku mengampuninya sesuai dengan permintaanmu." Diampuni, tetapi hukuman itu tetap berlaku, yaitu setiap orang yang keluar dari Mesir tidak akan masuk ke Kanaan. Mereka yang berumur 20 tahun ke bawah dan yang lahir di padang belantara yang akan masuk ke tanah Kanaan. Dan mereka yang sudah di ujung menjelang masuk Kanaan harus kembali ke padang gurun, padang belantara, berputar-putar 40 tahun lamanya. Apa reaksi daripada bangsa ini? Bilangan 14 ayat 39. Setelah Musa menyampaikan perkataan ini kepada semua orang Israel, maka berkabunglah bangsa itu dengan sangat. Berkabunglah, sedih, tetapi bukan bertobat. Mereka hanya sedih karena apa? Tidak akan bisa masuk ke dalam tanah Kanaan. 40 tahun lagi harus berjalan terseok-seok kepanasan di padang belantara. Mereka menangisi hukumannya, bukan menyesali pemberontakannya. Lalu mereka berbuat apa?
mereka tidak menggunakan, mereka belum mau menurut kepada Tuhan. Mereka berpikir, sekarang kita tunjukkan kepada Tuhan bahwa kita berubah, kita mau menurut Tuhan. Lalu mereka bersiap-siap hendak memerangi ke tanah Kanaan. Padahal Tuhan mengatakan kembali ke padang gurun 40 tahun lamanya. Mereka sebagian pergi, tetapi Musa tidak mengikuti. Tabut perjanjian tidak dibawa. Artinya mereka berperang menurut kemauan sendiri. Akhirnya mereka tercerai-berai. Saudaraku, kehidupan kita ini seperti perjalanan bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Sekarang ini kita dalam perjalanan menuju tanah surgawi, kerajaan surga yang kekal. Di dalam dunia ini kita seperti bangsa Israel di padang gurun menghadapi panasnya, teriknya, menghadapi hamparan pasir dan batu yang begitu luas. Sekalipun dijamin oleh Tuhan, kita pun dalam kehidupan kita, apa yang kita temui dalam hidup kita saat ini, saat pandemi, wabah secara internasional, banyak di antara kita yang sakit. Bahkan kita kehilangan keluarga yang kita kasih karena penyakit ini. Dan mengakibatkan ekonomi sulit. Orang lebih susah hidupnya. Belum apa? Zaman ini zaman banyak masalah. Masalah-masalah dalam kehidupan kita. Persoalan-persoalan yang menekan pikiran hati kita dan membuat kita tawar. Meskipun zaman kita zaman digital, semua mudah untuk mendapatkan akses informasi, kepentingan begitu mudah melalui gawai kita. Tetapi apa yang kita terima dari gawai kita? Informasi, pesan-pesan yang masuk, yang membuat kita bukan damai bahagia, makin was-was. Nah, hiburan, banyak hiburan duniawi yang disodorkan kepada kita, tetapi itu tidak membawa kedamaian. Ini semua membuat kita gelisah. Apa obatnya? Di dalam 1 Korintus 10 ayat yang 5-6. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita, untuk memperingatkan kita, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat, seperti yang telah mereka perbuat. Apa kejahatan mereka bangsa Israel? Penyembahan berhala, pemuasan nafsu-nafsu, urusan perut, urusan seksualitas, hiburan-hiburan duniawi, semuanya yang jauh daripada Tuhan hendaklah kita singkiri. Nah, obatnya apa? Kalau gelisah, tidak merasa berterima kasih atas berkat Tuhan, obatnya adalah kita syukuri apa yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Tidak usah kita iri, cemburu dengan mereka yang di atas kita. Kita ingat kebaikan Tuhan pada waktu yang lalu, pertolongannya dalam setiap masalah hidup ini. Tuhan selalu memberikan jalan dan memberkati kita. Untuk menghilangkan gelisah dalam kehidupan kita, mari kita datang dengan rasa syukur dan juga mengingat pertolongan Tuhan pada waktu yang lalu. Tuhan memberkati.